Oke, cek cek 1 2 3. Tes, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat kuis atau ulangan harian di kelas psikologi. Ya, sebelumnya ingat di like, di share, kemudian subscribe, kemudian di komen dan aktifkan lonceng ya, supaya rekan-rekan mendapatkan informasi terkini dari channel Kata Tutor ya, dan tentunya biar channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke website psikologi ya dengan cara menggunakan browser. Kita cek browsernya. Saya gunakan Google Chrome seperti biasa. Kita langsung psikologi. Oke, kita login ya. Oke, di sini saya mengambil contoh kelas ya, rekan-rekan ya. Oke, sebelumnya kalian sudah bisa membuat yaitu tentang materi, kemudian penugasan, forum diskusi. Hari ini kita akan membuat quiz ya untuk kelas psikologi. Kemudian fitur yang digunakan masih tetap di material, yaitu di bagian add material kita cari add test atau quiz. Nah, khusus quiz hari ini adalah yang dikerjakan secara online. Sebenarnya untuk tes bisa dikerjakan secara offline dengan menggunakan aplikasi ya yang lain ya. Jadi ada aplikasinya tapi nanti. Kita sekarang bahas yang full online. Nah, kita add material langsung saja. Kemudian add test atau quiz. Oke, kita berikan penamaan. Di sini ada menu. Jadi untuk yang pembuatan quiz yang baru ada nama, kemudian batas waktunya, kemudian kategorinya. Jadi kita untuk memberikan kategori. Jika yang baru buat misalnya ungraded dan grade new grading. Jadi untuk memudahkan nanti di gradebook ya. Jadi ini sudah masuk penilaian apa ini. Kemudian ada period. Nah, ini period saja ya. Kemudian factor scale, apakah di penilaiannya apakah dengan cara diberikan skor ya, angka, kemudian apakah nanti dalam bentuk skala misalnya A, B, C. Kemudian di option di sini ada individual assign. Jadi ini khusus untuk yang misalnya siswa tertentu. Jadi kita pilih siswanya yang mana saja bisa mengerjakan. Kemudian ini untuk publish to student, apakah mau sekarang dipublish atau tidak. Nah, misalnya ini sebentar ya. Ini kemudian grade statistik untuk melihat statistiknya. Kemudian untuk dengan komentar ataukah ini yang di copy to course kayaknya ya, tapi belum aktif. Baik, kita langsung saja. Misalnya ini adalah tes uji coba ya, kita buat coba. Tes uji coba. Oke, due date-nya misalnya sekarang sampai atau besok ya, sampai jam 12 malam misalnya. Kategorinya kita buat kategori baru, kalau tidak ungraded. Kalau ingin buat kategori misalnya ini adalah tes tulis atau tes ya. Ini adalah tes quiz misalnya. Kemudian ini periodenya kita nolkan saja. Selanjutnya penilaian kita coba dengan cara numerik. Nah, kemudian kita aktifkan yang ini. Ya, kalau kita pilih individual berarti terhadap siswa mana misalnya. Nah, berarti hanya terlihat di Danai Suara. Ya, ataukah ini beberapa siswanya ya. Nah, kita gunakan untuk seluruh kelas. Jadi ini kosongkan saja dan ini kita aktifkan biar berwarna seperti ini. Kalau sudah berwarna aktif ya, langsung kita create. Oke, tahap selanjutnya di sini ada menu question, setting, preview, result, kemudian comment. Jadi question ini kita akan membuatnya untuk yang baru. Selanjutnya setting untuk menyeting dari quiz itu sendiri atau tesnya. Selanjutnya ada preview, kemudian result. Ya, nanti kita lihat seperti apa tampilannya sebelum di dipublish. Result nanti hasilnya, kemudian comment. Jadi bukan komentarnya ya. Oke, untuk membuatnya kita pilih menu question, kemudian add question. Di sini pilihan quiznya itu ada true and false ya. Kemudian ada multiple choice, jadi pilihan ganda, ada ordering.
kemudian ada short answer, kemudian ada fill in the blank, ada matching, ya. Kemudian from question bank, ada import test. Nah, di sini nanti yang menggunakan aplikasi ya. Ada test view generator kalau nggak salah itu aplikasinya. Kemudian ada page break, ada text. Nah, kita tergantung sekarang misalnya kita membuat tes yang multiple choice atau pilihan ganda. Oke, ini soalnya kita buat 2 saja ya. Oke, misalnya nah ini contoh saja ya. Oke. Baik, di sini ada tempat untuk mengetiknya. Jadi ini adalah halaman konten untuk teks quiznya per halaman. Sudah lengkap, ada untuk font, kemudian ada numbering, kemudian ada pengaturan paragraf, perataannya, kemudian ada link, ada misalnya kita memberikan gambar, kemudian ada tabel, kemudian ada paragrafnya, selanjutnya ada ukuran fontnya, atau menginsertkan video juga bisa di sini ya, misalnya dari YouTube. Nah, ini dengan cara men-switch. Nah, oke. Nah, kita contohkan, misalnya perhatikan gambar berikut. Nah, kemudian kita lampirkan di insert content. Nah, di insert content juga ada media, sama seperti kita membuat materi. Kemudian lampirkan di sini. Kita cari gambarnya. Nah, oke. Nah, kelihatan, nanti kita atur gambarnya dengan klik gambar tersebut biar aktif, biar biru begini. Kemudian cari sisi samping-sampingnya, kemudian kita geser supaya gambarnya agak kecil. Nah, oke. Nah, besarkan gambar tersebut misalnya ya, ini soalnya. Nah, misalnya gitu, ini choice-nya, pilihannya ini adalah A, B, C, D. Jadi ini kita berikan misalnya kerajinan dari kayu, misalnya ini hanya percobaan saja ya. Kemudian misalnya ini misalnya dari kain atau serat. Nah, jawabannya correct answer. Di sini kita memilih jawaban yang benar ya. Nah, misalnya ini jawabannya yang benar, berarti di sini kalau diklik ini yang benar. Nah, kemudian ada randomized choice, apakah pilihannya di random, kemudian artikel kredit, item question, kemudian gradingnya itu 1. Kita lihat ini grading untuk pemberian skor kepada siswa ya, misalnya 5 soal, kalau 1 soal itu nilainya berapa ya. Jadi misalnya ini hanya 2 soal, saya kasih skor 50. Jika sudah selesai seperti ini, kemudian kita create question. Oke, sudah jadi soal yang nomor 1 ya. Di sini juga bisa diadukan ke add question bank, boleh. Kemudian kalau mengeditnya, pilih yang di sebelah kanan, ada gear, edit ya. Kemudian kita tambahkan lagi soal yang kedua, sama model per choice. Oke, coba saya cari di YouTube dulu ya. Misalnya kita ingin melampirkan video. Oke. Misalnya inilah saya melampirkan video. Baik. Nah, kita isikan di sini teksnya, misalnya perhatikan video berikut. Nah, kita lampirkan. Ya, kita sudah bisa melampirkan gambar atau boleh dari link ya. Bisa klik link ya. Nah, menggunakan link dari YouTube misalnya seperti ini. Kita buka video YouTube-nya, kemudian cari dibagikan, kemudian copy link,
ataukah dari URL-nya langsung di atas ya. Kita blok copy. Oke. Nah, sekalinya seperti ini kita cari di sini, kita insert link. Oke. Video. Nah, jika sudah, linknya sudah, judulnya sudah, kita insert. Nanti berwarna biru. Untuk yang YouTube, misalnya videonya, kita langsung switch dulu di sini HTML-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita cari materinya di sini, kemudian dibagikan, cari bagikan. Selanjutnya cari sematkan. Ya. Untuk embed kalau yang di English, kemudian salin. Salin, kemudian close. Kita kembali ke psikologi. Nah, kita paste sini. Oke, sudah kode HTML-nya sudah tercopy. Selanjutnya kita switch to visual. Nah, oke. Oke. Nah, kemudian kita tanyanya berdasarkan video tersebut, maka channel yang digunakan adalah misalnya ya, kemudian nah misalnya begini, kemudian ya, jadi kemudian kita pilih correct answer-nya yang mana yang jawabannya benar. Nah misalnya ini, atau saya ganti saja biar lain opsinya ya. Oh boleh saja, kita kembalikan saja. Ya, sudah, skornya kita kasih 50. Kemudian create question. Oke. Ya. Kemudian kita coba preview. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi video YouTube-nya sudah masuk ke sini ya. Atau lewat link juga bisa diklik. Nah, itu disubmit oleh anak-anak. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, kita coba kembali ke sini dan kita coba masuk uji coba sebagai siswa. Ini saya sudah login. Saya coba masuk akun siswanya. Apakah tes kita sudah masuk, sudah publish? Oke, sudah. Misalnya jika ingin tidak dipublish dulu, rekan-rekan bisa atur dulu ya di tes ini. Jadi supaya baru selesai membuat, ini tidak langsung terpublish karena anak. Jadi kapan waktu yang sudah ditentukan baru bisa dipublish. Nah, kita klik di sini setting, kemudian di unpublish. Nah, sudah. Nah, kita ketika cek di siswa, ini tidak akan kelihatan lagi. Ya, gitu ya. Tapi begitu tes ini dikerjakan, kita publish lagi. Klik setting, publish. Nah, jika sudah dipublish, maka di sini kelihatan lagi tesnya. Nah, ya. Selanjutnya kita menyeting dari tes tersebut. Kalau ini belum disetting, kemudian langsung di-share, yang terjadi seperti ini. Ketika siswa yang menjawab, nah, this test quiz is not currently accepting submission. Jadi belum bisa dijawab. Berarti harus ada pengaturan lagi di tes tersebut. Ini bisa terjadi di rekan-rekan saya ketika meng-share tes, nah tidak bisa dijawab oleh siswa. Nah, solusinya kita adakan setting lagi di quiz tersebut dengan cara klik tes. Nah, kemudian di setting. Nah, di sini kita sudah memberikan instruksi ya. Bisa memberikan instruksi, misalnya kerjakan tes berikut ya dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, misalnya begitu. Atau menambahkan yang lain juga bisa. Kemudian yang tadi mengakibatkan tidak bisa dikerjakan adalah di sini, di submission. Nah, ini masih disable. Ya. Nah, kemudian inilah kita harus aktifkan. Kita aktifkan menjadi enable. Ya, ataukah mencari sampai kapan diaktifkan? Nah, dari kapan sampai berapa lama di sini? Nah,
kita langsung aja enable. Kemudian time limit ini adalah waktu pengerjaan tesnya. Nah, kemudian sampai berapa menit sih dikerjakan, misalnya 5 menit. Ini untuk yang mengerjakan, jadi setiap siswa nanti sekali mengerjakan. Kemudian apakah di random soalnya, kita pilih yes. Kemudian ini adalah tampilan dari tesnya, apakah langsung 2 seperti tadi ataukah hanya satu-satu. Kalau 2 atau semua tes itu using page break semua kelihatan, atau satu soal itu satu halaman. Nah, kita misalnya pilih per page. Jika sudah, kita siap ke save change. Oke. Kita preview. Nah, di sini. Nah, ketika sudah di preview, nah karena kita sudah pilih one question one page, jadi seperti ini. Jadi satu soal yang kelihatan, ya. Nah, kemudian kalau sudah di next page. Ya. Oke. Nah, waktunya ini ada waktu, time left-nya kita atur sudah 5 menit, jadi ada waktunya. Ingat, atur waktu supaya anak-anak tahu sampai kapan batas waktu pengerjaan tes itu, ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke sini. Kita cek di akun siswa. Nah, sekarang kita lihat, kita refresh dulu. Ketika kita sudah refresh, nah, sekarang baru, karena tadi sudah di submisinya sudah diaktifkan ini. Sekarang kita start, ya. Nah, jadi seperti ini kelihatan di siswa. Oke, videonya, jadi siswa menonton videonya langsung di sini. Di download juga. Nah, ini misalnya dijawab, kemudian next page. Nah, ini sudah ada waktunya ya, ini akun siswa ya, rekan-rekan ya. Ada waktunya, ini misalnya dari. Oke, jika sudah, di submit. Yes. Oke, sudah. Ya, ini sudah dikerjakan oleh siswa. Kalau ingin mengerjakan lagi, misalnya, ini hanya 1 kali, karena kita sudah instruksikan ini 1 kali pengerjaan oleh siswa, ya, dan dia mendapatkan nilai 100 seperti ini, ya. Kita lihat dulu di akun gurunya, kita refresh lagi, apakah sudah ada yang masuk di sini. Kita lihat tes uji coba. Oke, atas nama Gede Daniswara di sini sudah menjawab dan mendapatkan nilai 100, ya. Nah, misalnya komentar, misalnya dia memberikan komentar siswanya, bagaimana, nah, ya, kita cek di sini di komentarnya. Oke, sudah masuk misalnya, ya, sangat memuaskan nilainya sangat memuaskan. Oke, maka akan masuk ke akun siswa. Nah, sudah. Oke, kita sudah dapatkan nilai, sudah bisa membuat tes, setting, mengeceknya. Nah, ini yang belum dikerjakan, baru mengerjakan. Ada berapa orang ini? Ada 1 orang saja ya. Nah, itulah caranya bagaimana membuat tes, kemudian menyetingnya. Ya, sangat gampang ya rekan-rekan ya. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, kemudian di share, dan bagikan informasi yang berguna ini untuk rekan-rekan yang lain supaya bisa menggunakan tes ini. Dan jangan lupa juga di komen, kemudian subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.